Coba contohnya misalnya di gereja deh, seminar apa yang paling rame? Akhir zaman kan? Betul. Rame banget itu Rame ya. banget sih. Antikris kan? Benar. Masih ingat dong waktu isu jin dalam salib? Ingat ini? Jadi Kayak pernah denger tapi dulu aja deh gitu kan. Kayak mereka ini Dalam memang salib ya. mereka host yang baik. Host yang baik memang harus begitu. ada apa ya? Iya. Yang mana ya? Gitu. Harus CNN ya. Iya. Di kalangan orang Kristen gitu, itu tuh lagi muncul satu gerakan. Waduh. Apaan tuh? Hashtag berbuat baik itu cukup gitu ya. Nah, Oh baru tahu. Baru tahu. ya ini gerakannya muncul hari ini. Shalom semuanya, kembali lagi di Helping Them Know Talk Series. Bersama aku Ical Wakwau dan Daniel. Daniel aja ya. Daniel aja. Daniel aja. Gak usah banyak-banyak Gak usah, namanya. oke. Cukup. Nah, hari ini kita bakal bahas topik menarik ya, Ko ya. Betul. Nah, topiknya itu adalah menjawab pertanyaan yang sulit tentang kekristenan yang mungkin Sulit banget. sulit banget. Betul. Anak-anak muda gitu ya, Kristen, mungkin mereka suka ngeblank gitu. Kalau dapat pertanyaan-pertanyaan bombastis gitu ya, Iya, betul. dari pihak seberang. Betul, tentang betul. kekristenan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya, karena dia ini adalah seorang YouTuber Betul. yang tidak Yang viral banget. yang tidak mau disebut YouTuber. Benar, gak mau, jangan. Jangan Tapi jadi kita sebut ya. aja YouTuber ya. Iya, oke. Ya, karena konten-kontennya itu adalah tentang apologetika, Benar. gitu ya, meluruskan kesalahpahaman pihak seberang tentang kekristenan itu. Wow, menarik Kita sekali. langsung panggilkan saja. Siapa kok? Ini dia Kak Andre juga. Yeay. Halo. Shalom Kak. Shalom Kak. Ini deg-degan lah. ini. Shalom. Traveling ya. Iya, trembling. Jadi gue udah boleh ngomong nih ya. Udah Ya, dong. ya. Thank you udah Iya. ngundang di sini. Thank you juga Kak udah datang gitu ya. Semoga habis Betul. ini naik ya podcastnya. Amin. Oke, nah jadi bener ya Kak, seorang YouTuber bukan nih Kak? Gue sejak awal teman-teman gue selalu menyangkal diri sebagai YouTuber gitu. Karena maksudnya nggak pernah berpikir mau jadi YouTuber juga. Iya, Dan iya. Benar-benar. kalau dibilang YouTube pada zaman gue waktu mulai awal-awal naik banget itu, terus dipanggil YouTuber, gue langsung kesannya kayak mau ngomong Langsung takut kayak- dosa. Nanti disensor Kak. Nanti sampai disensor gitu ya. Kayak YouTuber yang lebay gitu kan, Iya. yang gimana? Jadi gue jadi, aduh, gue nggak pede juga jadi YouTuber Iya, gitu kan. iya, iya. Ya gitulah. Jadi ceritanya. Tapi sekarang gue udah mulai berdamai dengan itu semua. Dengan julukan Menerima YouTuber ya. keadaan. Iya, menerima keadaan, Betul. ya, pasrah gitu kan. Bahwa Mau nggak ternyata, mau ya. bahwa ternyata Tuhan menggiring sampai pada pelayanan ini ya. Gitulah Iya. kira-kira. Dan pasti jadi berkat buat banyak orang Yes. dong, Kak, sekarang, Semoga Kak. begitu. Semoga begitu ya, Kak, ya. Iya. Susah kalau gue klaim sendiri kan nggak fair. Betul. Tapi Iya. semoga teman-teman atau banyak orang akhirnya merasa diberkati lah dengan Iya, iya, benar-benar. Betul. Saya terberkati kok Kak. Haleluya. Gitu. Nah, tapi konten-konten YouTube-nya Kak Andre gitu ya, buat yang belum tahu boleh cek ya YouTube-nya sekarang ya, sekarang. Gitu. Itu. Nanti keluar loh. Oh ya juga. Nanti aja, Nanti selesai. aja. Kak Andre ini di konten-konten YouTube-nya gitu ya, itu tuh terkenal, nggak tahu ya terkenalnya seperti itu atau enggak, tapi banyak banget kontennya itu yang meluruskan kesalahpahaman pihak seberang tentang ajaran Kristen. Puji Tuhan. Puji Tuhan gitu. Puji Nah, Tuhannya kenapa? Karena banyak orang yang cuman melihat sekilas, cuman lihat thumbnail, atau cuman lihat berdasarkan presiden atau pemikiran tertentu ya. Iya. Karena kan ngomongin isu agama itu sangat sensitif Betul. di negeri ini. Kenapa sensitif? Karena fanatisme beragama. Dan orang tidak diajarkan untuk beragama secara sehat, beragama Iya. secara dewasa. Betul. Pokoknya kalau dianggap ini sesuatu yang kayak kontra agama gue, oh berarti lu musuh gue. Nah makanya tadi kenapa itu gue dia. Ya. jadi merasa bersyukur puji Tuhan, karena sebagian orang cuman berpikir melihat bahwa oh konten gue itu adalah untuk agama seberang, padahal enggak sama sekali.
Bahkan buat kita sendiri juga ya Buat Kak, orang ya. Kristen Selamanya ya. gitu kan. Konten gue sesederhana untuk seperti yang tadi Cel bilang, meluruskan apa yang menjadi kesalahpahaman orang tentang agama Kristen. Iya. Bahkan lebih tepatnya untuk mengedukasi juga orang Kristen supaya apa? Supaya memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang kekristenan. Oke. Malah kalau dari gue sendiri melihat, justru gue merasa bahwa puji Tuhan ada isu yang bisa Iya, gue iya. pakai Iya. untuk menjelaskan tentang kekristenan. Gitu. Betul, karena Iya. banyak banget sekarang Yes. makin banyak orang, makin pemahamannya makin kesana kesini. Betul. Betul. Dan sayangnya kadang untuk orang Kristen sendiri malas belajar. Benar. Ya, kurang kritis ya. Iya kan? Pokoknya yang instan Betul. aja gitu kan. Coba contohnya misalnya di gereja deh, seminar apa yang paling rame? Akhir zaman kan? Rame banget itu Rame ya. banget sih. Antikris kan? Benar. Kalau enggak, isu yang hubungannya kontroversi. Iya. Coba kalau misalnya di gereja bikin seminar apa? Doktrin keselamatan, pada nggak datang juga. Sepi. Kenapa? ya. Karena orang Kristen, gue bukan bilang semua orang Kristen, tapi pada umumnya orang beragama Kristen merasa sudah paham Kristen, Nah, akhirnya tidak lagi meninjau ulang, Benar. mempelajari kembali secara utuh pemahamannya tentang kekristenan. iya, iya. Gitu. Betul Sih. sekali ya. Tapi awalnya gimana sih Kak? Apakah di suatu pagi gitu kan mendapat pesan Tuhan? Atau Saya harus meluruskan nih. gabut nih bikin YouTube kali seru ya gitu kan. Awalnya gimana? Seingat gue sih waktu itu gue dibuang di Pulau Patmos. Aduh, Bentar, gua udah Feby, makan ya. penglih ular nggak tuh? Ular nggak tuh? Iya, iya. Awalnya gimana tuh Kak? Awalnya ceritanya tuh sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja membahas tentang polemik tentang isu kontroversi dari atau yang dilontarkan agama seberang, pemuka agama seberang lebih tepatnya. Iya. Masih ingat dong waktu isu jin dalam salib? Ingat itu? Jadi Kayak pernah denger tapi dulu aja deh gitu kan. Kayak mereka Dalam memang salib ya. mereka host yang baik. Host yang baik memang harus begitu. ada Iya. yang mana ya gitu. Harus YSN ya biasa. Ya, Google dulu. Jadi waktu itu ada salah seorang pemuka agama di waktu itu tuh mendekat isu, pokoknya isu politik juga lah. Lalu kemudian dia bilang bahwa di dalam salib itu ada jinnya. Jin dan Ada jin kali. jinnya tuh dalam arti ada penunggunya, Ya, ada roh, katakanlah roh jahatnya Ya, yang ya, membuat seorang waktu itu yang bertanya membuat seorang itu menggigil ketika melihat salib. Nah, dia Lagi bilang demam begitu. Oh, kali. itu ada roh itunya gitu. Nah, lalu kemudian itu jadi pembicaraan di tengah-tengah jemaat. Waktu itu gue masih di pelayanan di gereja lokal. Nah, karena banyak jemaat yang bertanya, Pak Andre, kita kayaknya perlu bikin seminar nih soal begini gitu. Lah, ya udah, gue waktu itu kebetulan lagi ada di luar kota. Gue juga akhirnya gue pikir, oke, gue bikin lah, booming deh. Gitu. Iya, Nah, iya. booming dan nggak usah cek videonya ya, jelek banget. Gue waktu nonton gue malu juga. Ya thumbnailnya nih di sini nih. Jangan. Videonya jelek banget gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue bikin dan gue ingat waktu itu gue punya subscriber mungkin dari 3.000 naik jadi 8.000. Wow. Dari 3.000 orang naik jadi 8.000 dan itu kayak bikin gue at the moment waktu itu gue juga memang sedang menggumulkan. Ada titik-titik kejenuhan pelayanan di gereja. Ya. Maksudnya adalah merasa bahwa kok kayaknya rutinitas ini gue mesti growing nih gitu. Jadi rutinitas ini kayaknya membuat gue kayaknya agak cuman berputar di situ. Jadi akhirnya gue gumulkan apa memang ini ya yang memang gue mesti kerjakan gitu. Karena anggaplah kalau misalnya hari Minggu lu berkhotbah misalnya. Waktu itu gue berkhotbah, let's say 1 minggu orang yang mendengar mungkin 1.400, 1.500 gitu kan. Ya itu karena memang mereka regular attendee kan, orang-orang yang hadir di gereja. Tapi dengan video kayak begini, ini bisa sampai ribuan bahkan belasan ribu. Betul. Nah jadi gue bukannya mau pragmatis main angka, tetapi gue merasa bahwa kayaknya mungkin harus ada sesuatu yang akhirnya bisa orang lain nonton bukan cuma di gereja gue, tapi di luar Jawa juga, di gereja di daerah yang mungkin juga mereka nggak dapat
konten atau mereka nggak dapat khotbah yang seperti ini gitu. Ya. Insight menarik lagi ya kayak Iya, nah itu jadi membuat gue merasa boleh deh gue coba gumulkan. Iya. Nah dari situ gue bahas lagi satu pemuka agama yang lain seberang yang juga Iya. suka hina-hina Kristen, Waduh, siapa itu? ya. senggol Nah dong. orang yang kedua Iya. ini udah masuk penjara, Oh. masuk penjara, Wah. tapi nggak lama Iya, keluar iya. tobat dia gitu. Puji Wah, Tuhan. Tuhan ya, nggak jadi disenggol ya kalau gitu. Nggak jadi. Ya, dari situ gue mulai mencoba untuk membuat konten-konten ini dan ya dari situ akhirnya bisa dibilang memang pada tahun-tahun itu gue adalah angkatan pertama yang memang membahas tentang kontroversi agama. Gitu sih. Iya, iya, luar biasa sih. Luar biasa. Iya. Sampai sekarang lah. Jadi YouTuber deh akhirnya. Berdamai deh dengan. Yes, betul. Tapi takut gak sih Kak? Kayak kan Benar sih. audiensnya tuh nggak cuma orang Kristen ternyata ya. Yang masuk kan Mm-mm. bisa kayak serandom itu kalau dari YouTube. Uh-uh. Gitu. Nah, sedangkan topiknya tuh sangat-sangat kontroversial, apalagi kayak membahas tadi pemuka-pemuka agama lain, gitu kan. Terus topiknya juga kontroversi gitu. Betul. Nah, ada ketakutan tersendiri nggak Kak? Satu hal yang gue syukurin ya, gue sangat syukurin nih. Gue tidak merasa baper ketika dihina sama netizen itu. Terserah gitu Menghinanya ya. ancur-ancuran ya. Iya. Dibilang Cina sipit, pemakan babi lah. apa. Betul, makan Itu babi perlu karena sensor nggak? enak. Nggak usah lah ya. Nggak Apa usah lah ya. boleh kayak gitu? Saya juga lagi. Kan Orang enak. orang Kristen harus punya Iya. mental yang kuat gitu Iya, kan. benar, Jadi benar, kalau lu benar. dibilang kafir, lu dibilang Cina, lu dibilang pemakan babi, lu dibilang melanggar ajaran Yesus, ya lu harus punya sebuah sebuah rasa slow aja. Dan gue syukurnya sejak awal Tuhan tuh kasih kemampuan itu. Puji Tuhan. Sejak awal syukur gitu. Gue nggak pernah ke-trigger baca komen-komen orang, Iya. nggak pernah gimana-gimana. Iya. Tapi kalau misalnya kan mungkin kalau Kak Ancaman. Andre ya Iya kayak threat gitu. Diancam. threat. Iya kayak diancam. Sering. Gitu. Wow. Nah, cuman gue baper, gua baper pernah sekali doang. Pernah sekali entah situasi apa, terus kemudian dia ancam untuk kemudian gue ketemu, gue langsung libas lu gitu kan. Ya, kata-katanya tidak sehalus kata libas tadi itu, lebih Lebih ekstrim lagi ya Kak. Nah, waktu itu gue sempat sedikit kemudian memikirkan itu perkataan. Cuman gue akhirnya memikirkan, Tuhan kalau memang pada akhirnya pelayanan ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, dan jika memang harga yang harus dibayar salah satunya adalah demikian, maka terjadilah kehendak. Ya. Udah. Ya udah dari situ gue move on lagi. Iya, puji Gitu sih. Tuhan. Berarti nggak gampang move on orangnya. Iya, gampang move on. Hashtag gampang move Yes. on. Nggak perlu dipikirin, Iya, santai aja. gitu. Tapi kan kalau itu kayak mungkin komen-komen yang ada di internet gitu ya Kak. Pernah nggak sih ngadepin secara langsung gitu? Karena mungkin netizen gitu kan, atau audiens kita nih pernah ngalamin situasi-situasi di mana mereka dibilang tadi yang kayak pemakan babi gitu kan, atau mungkin Kafir, susah ya. oh iya ngomongnya. ada tuh pernah dengar tuh ceritanya ya gitu. Nah kalau kakak Penyembah manusia. iya, yang penting bukan penyembah toge lah ya. Ih, bahkan ini ya, gua kasih tahu ya, penyembah tiang listrik, penyembah lampu lalu lintas, penyembah Tuhan berkolor. Waduh, ekstrim ya. Bener. Itu Bener. Bahkan sampai yang lebih kotor ada lagi. Nah, maksudnya itu tuh kayak satu hal yang lu nggak bisa hindarin. Kayak kita ini gue menghargai ada orang-orang Kristen yang memang ya dalam komunitas gerejanya baik-baik, sampai dari orok ya, potong tali pusar sampai tua lansia di gereja baik-baik semua lingkungan. Puji Tuhan. Itu kan yang kita harapkan, dalam arti ada lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam gereja, dan gereja dengan lingkungannya katakanlah yang dari beragama lain saling toleran. Itu yang kita harapkan. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa di luar sana ada upaya orang-orang yang terus memelihara kebencian, ya, permusuhan antar umat beragama. Nggak bisa larang itu. Maksudnya lu nggak bisa lari dari situ. Dan ketika dalam keadaan kayak begitu, mau tidak mau kita harus ada dalam situasi di mana sangat mungkin terjadi kita akan berhadapan langsung dengan kontra atau berhadapan langsung dengan pandangan mereka yang langsung keluar dengan hinaan. Iya kan? Iya. Ya, terus gimana? Lu sebagai orang Kristen di sini, kita jangan lupa lo panggilan kita sebagai orang Kristen adalah
misalnya gereja mula-mula, salah satu hal yang paling identik dengan gereja mula-mula itu persekusi. Iya. Betul. Dan menurut gua tuh iman bertumbuh di dalam persekusi. Bukannya gua anti sekali lagi dengan gereja yang hari ini misalnya beribadah dengan baik, Waduh. nyaman. Gua nggak anti. Tapi menurut gua jika memang persekusi harus terjadi, Tuhan punya maksud. Yes. Iya. Nah, Betul. kitanya siap nggak menghadapi persekusi itu, gitu loh. Bukannya kita mau cari persekusi ya. Benar. Gitu. Jangan sih. dicari kalau bisa. Nggak perlu sih kan. Jangan cari gara-gara. Jangan ya, Dek, ya. jangan Tapi ya, Dek. siap sedialah. Ya, Ya, ini betul. ayat yang sering kali dipakai ya di dalam 1 Petrus. Sedialah dalam segala waktu memberikan pertanggungjawaban bagi mereka yang meminta pertanggungjawaban. Nah, meminta pertanggungjawaban ini antara verbal, tapi bisa juga sampai pada konteks yang paling buruk, mereka dalam perlawanan gitu kan. Iya, oke deh. Langsung Hashtag lawan. Yes. Enggak dong. Aduh. Bolehkah? Gitu. Oke Kak, nah karena konten Kakak ini kan meluruskan kesalahpahaman kekristenan ya. Nah kalau kita nih gitu kan sebagai orang Kristen biasa gitu kan, itu wajib nggak sih untuk kita tuh meluruskan kesalahpahaman kekristenan yang mungkin pihak seberang atau teman kita gitu kan salah persepsi ini tentang Yesus gitu, tentang ketuhanan atau ajaran Kristen. Karena kan mungkin wajib mereka nggak? tuh cuma dengerinnya cuma kayak sepotong Kak, gitu. Iya. Atau mungkin kayak Betul. cuma apa ya stigma orang kayak gitu. Jadi nah kayak gitu kan. Atau mungkin betul. mereka tumbuh dengan keyakinan itu Betul. bahwa Kristen tuh gini. Betul. Padahal belum Yes. tentu benar. Ayat yang tadi gue bilang 1 Petrus 3:15 itu adalah tulisan Petrus kepada jemaat, bukan kepada pemimpin gereja, bukan pula kepada seorang pendeta, tetapi itu adalah tulisan kepada jemaat, di mana kita harus mampu melihat bahwa jemaat orang Kristen siapapun dia adalah orang yang harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan pengenalan akan Kristus itu akan berimplikasi bahwa kita harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab. Dalam arti yang tadi itu, orang yang misalnya salah mengerti, orang yang punya persepsi yang keliru, bahkan orang yang mau cari gara-gara. Kita harus bisa memberikan pertanggungan jawab bahwa apa pengharapan yang ada di dalam kita, iman kepada Kristus Yesus itu iman yang benar, iman yang masuk akal gitu. Nah, itu gue melihat bahwa itu adalah sebuah opportunity yang Tuhan kasih buat kita untuk juga bersaksi. Iya. Cuman ketika ada orang yang datang itu jangan selalu menganggapnya musuh. Nah itu yang gue juga selalu ingatkan bahwa kita tuh jangan selalu menganggap bahwa orang yang berbeda atau yang bertanya demikian bahkan mencela demikian itu adalah musuh. Jangan dilihat sebagai musuh. Lihatlah mereka sebagai orang yang sedang dikuasai pikirannya oleh kekeliruan. Betul. Karena biasanya kadang kita juga defensif ya kalau ada orang yang datang kayak gitu kan kita udah main blok gitu kan. Gitu. Ya anggaplah itu sebagai sesuatu yang ini opportunity yang Tuhan kasih. Iya. Buat saya untuk mengabarkan iman yang ada pada saya. Betul. Gitu. Momennya pas gitu ya kayak. Betul. Ya, kan, tak. Dan itulah alasan kenapa channel gua ada. Bukan channel gua ada ya, maksudnya. Tonton channelnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Maksudnya gini, kemarin barusan nih hari Minggu kemarin gua selesai khotbah, terus kebetulan ada seorang rekan pelayanan juga pendeta dari Amerika. Dia datang terus kita ngobrol, lalu kemudian beliau ini ngomong, gue boleh kasih saran buat lu nggak? Nah dia sarannya tuh dia kemudian mention tentang bahwa kenapa sih lu mesti bikin begitu-begitu, lu bahas Kristen aja. Bahkan orang Kristen sendiri pun Iya, ada yang ini gue paham, Iya. kenapa? Karena gue bisa menempatkan posisi pada diri dia Iya. sebagai orang tua yang mungkin pernah berhadapan dengan isu seperti ini dan memilih untuk ya udahlah lu gua. Iya. Gitu. Tapi masalahnya dulu itu tidak se-hostile hari ini. Benar. Dulu orang masih lebih bisa ada border ya, Ya. tapi sekarang udah hostile. Sekarang hostile itu dalam arti fanatisme di akar rumput itu makin menjadi-jadi. Ya, benar. Ya kan? Benar. Dulu nggak kayak begitu, sekarang kayak begini sekarang. Nah, dia bilang begitu. Terus kemudian gue jelasin kepada pendeta ini, gue bilang bahwa pada akhirnya kita mau tidak mau harus menghadapi dunia yang seperti itu sekarang. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kemudian menjelaskan tentang iman Kristen dan pengharapan yang kita punya gitu. Jadi saya bukan membuat video untuk Muslim.
Ya. Saya bukan membuat video untuk agama seberang. Saya bikin video untuk orang Kristen. Tapi buat yang rekan seberang yang memang bertanya untuk mencari tahu, yuk akan ketemu jawabannya. Ya. Ya udah simpel. Betul. Saya intinya adalah gue mengendarai kontroversi. Iya dong, gitu. Riding the Karena train gini, gitu ya. lu nggak bicara di tengah kontroversi, orang lain akan terus menggulung kontroversi itu. Betul. Prinsipnya itu, lu nggak memberi jawab, orang lain akan berputar terus. Lalu siapa yang memberi jawab? Jadi kayak sebenarnya kalian ini juga ngajak orang-orang untuk kayak keluar dari zona nyamannya, di mana orang Kristen mungkin udah banyak yang terkotak kayak udah yang penting gue aman di sini, udah selesai gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu doang gitu kan? Iya. Kan, bener nggak sih? Iya, maksudnya Gitu. kita harus terus membiarkan orang lain tuh dengan pemahaman yang keliru gitu Iya, kira-kira ya Kak Andre. Ya, kalau ada kesempatan kita bisa memberikan alternatif, gue nggak bilang apa ya, tapi alternatif bagi dia untuk memikirkan, oh iya ya, nggak selalu pemahaman saya ini yang benar. Betul. Bisa jadi pemahaman ini Betul. yang benar. Puji Tuhan, Pak. Iya, Gitu. iya. Oke. Betul. Karena itu seperti seni gitu ya, kayak maksudnya tergantung orang lihatnya dari gimana gitu Iya, kan. Ya, bener kan, banget. kan, ya. Gitu. Bener banget. Betul, Nah, gitu. tapi nih Kak, di kalangan orang Kristen gitu, itu tuh lagi muncul satu gerakan. Waduh. Apaan tuh? Hashtag berbuat baik itu cukup gitu ya. Nah, Oh, baru tahu. Baru tahu. ya ini gerakannya muncul hari ini. Emang boleh kayak gitu? Dia baru posting. Nih, buktinya baru posting. Hari ini banget ya guys. Nah itu banyak tuh orang Kristen tuh yang ngerasa udah deh yang penting gue kan udah jadi orang Kristen yang taat, yang penting aku menolong sesama mau agamanya apapun gitu, nggak perlulah untuk kita tuh misalnya apa ya tadi meluruskan kesalahpahaman gitu atau memberi jawab, mempertanggungjawabkan iman kita gitu. Yang penting kita berbuat baik, nanti kan orang lain tuh lihat terus mereka akan tanya Kristus itu siapa bla 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 gitu. Kira-kira gimana Kak dengan gerakan ini? Yang baru dibuat hari ini. Baru dibahas. Yes. Gue mau kenalan dong yang bikin. Saya Kak. Oke, ini berita baiknya adalah bukan Ical yang bikin gerakan ini kok sebenarnya. Bukan ya. Cuman dia aja yang bikin hashtagnya kan. dari dulu gue ingat banget bahwa banyak sekali orang berpandangan demikian. Kenapa orang berpikir demikian? Sebenarnya pemikiran seperti itu tidak sepenuhnya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ya. Karena kesaksian kita itu tidak harus memang melalui kata-kata, tapi juga perbuatan, dan perbuatan itu penting banget. Betul. Keteladanan kita, perbuatan kita, hal yang baik, atau karya kita yang baik itu jadi satu hal yang berbicara dengan sangat kuat kepada orang-orang tentang iman kita. Oke. Itu penting. Penting sekali. Cuman kita juga mesti ingat bahwa apa jadinya kalau Tuhan bilang, oh yang penting berbuat baik aja, nggak usah memberitakan Injil. Oh, Ya iya. sama. Iya sih. Repot gitu. Jangan Langsung. Apa jadinya Repot kalau bener para tuh rasul tidak pernah Berbuat memberitakan baik aja tentang ya. Yesus. Iya, tapi berbuat Dan baik. cuma Iya. berbuat baik aja. Gini, berbuat baik sekali lagi penting. Dan Tuhan Yesus pun melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya bakti sosial, Iya. memberi makan 5.000 orang. Gak Ya, salah. bakti Contoh, sosial. ya dong, Yang rotinya nggak tahu beli di Iya, mana ya. benar. Iya kan, program diakonia itu baik gitu. Cuman ingat loh bahwa di ujung dari pemberian makan 5.000 orang itu Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah challenge kepada orang-orang tersebut. Dan dia mengatakan, kamu ikut aku karena kamu makan, karena kamu kenyang. Barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib. Jangan lupa itu Yesus bicara pada orang Yahudi loh ya. Iya. Pada orang yang pada background yang sama. Jadi bukan setelah ini kita kasih diakonia bakti sosial lalu bilang ayo ikut Yesus menyangkal. Orang ya. juga nggak tahu siapa Jangan ya. Yesus. Jangan deh. Jadi Jangan orang juga mesti tahu siapa Yesus Betul. gitu loh. Nah, jadi poin saya tuh adalah berbuat baik itu diperlukan dan harus, tetapi memberitakan tentang pengharapan dan iman yang ada dalam diri kita itu juga harus. Betul. Dua-duanya berjalan seperti rel kereta api Iya, yang nggak bisa dibuang salah satunya. betul. Gitu sih. Jadi ini ada gerakan baru, hashtag berbuat baik itu tidak cukup. Tidak cukup. Yang berbuat baik cukup, tolong jangan di trending. Ayo posting. Yang trending harus yang ini Iya, ya. yang bagus yang ini. Gitu. Karena diperlukan. Diperlukan Iya, gitu. betul. Berbuat baik mah harus, tapi Injil juga harus diberitakan. Kira-kira Yes. gitu ya kayak. Helping them know. Nah ini sesuai. Terima kasih sudah di-mention Kak.
Setelah ini ada kopi ekstra. Ekstra shot ya, Bro. Kebetulan kita lupa untuk mention ini ya. Tapi di mention Iya, kenapa puji kan? Tuhan, Ya, ya. bagus deh kalau gitu deh. Oke. Tadi sebenarnya gue mau ngomong let them know, tapi gue lihat lagi, helping. Salah, nanti harus kan dulu kan pulang gitu kan. Atau spirit led ya. Benar. Oke, nah next nih kita mau masuk ke topik apologet. Nah ini kalau Oke, Bapak ganti sendiri pemain dengar boleh? nggak? Kita Saya juga juga ganti ya. dong. Kita juga ganti ya. Nah yang mungkin kebanyakan orang Kristen tuh jarang untuk melakukan ataupun jarang dengar gitu. Terus ada yang beralasan juga nih kayak saya nggak bisa apologet gitu. Nah kira-kira gimana pandangan Kak Andre nih tentang ini gitu? Iya, buat teman-teman yang menonton ini bisa jadi teman-teman juga baru ada yang baru pertama kali dengar kata Betul. apologet apaan Contoh gitu Ko Daniel ya. Betul, apa ya? Pesawat jet. Iya, jadi apologetika itu adalah sebuah term yang menggambarkan sebuah bentuk pelayanan yang sifatnya itu memberikan sebuah pembelaan iman. Iya. Pembelaan dari apa? Pembelaan dari itu tadi, kesalahpahaman orang tentang atau framing buruk orang atau salah pikir orang tentang ajaran Kristen. Iya. Apologetika juga berhubungan dengan bagaimana kita memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah penalaran yang baik. Penalaran itu artinya melalui proses berpikir yang baik kepada orang-orang yang salah pikir, salah paham, bahkan tidak memahami ajaran Kristen, supaya mereka memahami apa yang kita percaya. Nah, panggilannya yang tadi ayat yang gue bilang tadi tuh, itu seringkali dipakai sebagai ayat yang klasik sekali menggambarkan bahwa setiap kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman. Mempertanggungjawabkan iman itu dalam bahasa Yunaninya apologia. Nah, makanya namanya apologetika. Apologet itu adalah orang yang melakukannya. Iya. Nah, mungkin teman-teman langsung berpikir, wih kayaknya berat banget. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman ingat tadi dalam obrolan kita, berapologetika itu sebenarnya adalah panggilan semua orang. Iya. Betul. Semua orang Kristen. Bahkan kalau ada orang Kristen yang mengatakan, gue gak bisa berapologetika. Nah, itu sebenarnya cara Anda berapologetika untuk Membela diri melakukan ya. sebuah pembelaan gitu Iya. terhadap cara berteologi atau cara menghidupi iman yang selama ini Anda percaya gitu. Iya. Nah, jadi apologetika sendiri bukan sesuatu yang sebenarnya sulit. Oke. Sama halnya kayak misalnya, tapi gue orang Kristen, gue maunya berbuat baik doang, gue percaya Yesus doang. Sebagai orang normal yang menghidupi kehidupan dari bocil sampai dewasa, lu gak bisa mengatakan, gue gak mau sekolah karena sekolah sulit. Iya sih. Betul. Benar. Gue gak mau belajar biologi, gue gak mau belajar fisika, gue gak mau belajar matematika karena sulit buat gue. Gue cuma mau hidup aja. Bukankah gue bisa hidup tanpa sekolah? Iya. Bisa iya, sih. betul. Tapi lu akan punya sebuah kesadaran dalam diri lu Iya. bahwa gue butuh sekolah. Benar. Sama, lu butuh untuk memahami iman Kristen lu dengan benar. Lu butuh untuk memahami kekristenan lu dengan tepat. Nah, karena itu, untuk kemudian memahami Kristen dan menjelaskannya, itu adalah part of apologetika itu sendiri. Gitu sih, Iya, setidaknya. Jadi setiap orang Kristen itu punya panggilan melakukannya, dan setiap orang Kristen tuh memang punya sebuah panggilan untuk menghidupinya. Menghidupinya artinya, kan Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya dan sebagainya. Jadi Paulus itu punya sebuah kesadaran bahwa dia menyampahkan dunia dan dia kemudian menganggap pengenalan akan Kristus sebagai tujuan. Salah satu tujuan dari imannya dia. Iya. Sekali lagi perkataan Paulus itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk setiap kita orang Kristen. Kita harus mengenal Yesus. Betul. Ya udah. Menarik. Jadi Karena baru tahu. kenapa? Baru tahu. Iya. Puji Jadi, Tuhan ya. puji Tuhan ya. Hari ini tidak kebetulan ya. Haleluya. Iya. Tapi tadi dengan terms menarik sih, kayak apologetika tuh kan sebenarnya termsnya itu membela iman kan, Kak. Gitu. Mempertanggungjawabkan iman. Mempertanggungjawabkan. Iya, tapi istilahnya kita mensimilarkan dengan membela. Karena kalau orang bilang dengar membela tuh kayaknya, aduh, Nah, itu dia sih. Gue nggak mau jadi front pembela Kristen. Iya. Nah, misalnya. Fanatik banget, fanatik nih. Wow. FPK gitu. ya. Takut banget. Biar bagaimanapun, katakanlah lu jadi orang Kristen yang terisolir sekalipun dari yang non-Kristen misalnya. Lu akan punya, misalnya suatu saat lu menikah, lu punya anak.
anak lu butuh mengenal Yesus loh. Betul. Benar. Iya kan? Yes. Anak lu butuh mengenal Tuhan Yesus. Benar. Anak lu butuh mengenal kekristenan, keberadaan dia di dunia yang diciptakan Tuhan untuk apa? Yes. Pada level itu pun lu berapologetika juga. Iya. Ketika dia pulang ke rumah lalu kemudian dia mengatakan, "Mah, menurut sains kayaknya tidak ada Tuhan. Iya. Menurut sains kok kayaknya Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya." Nah, lu menjelaskan. Benar. Lu harus berapologetika. Apalagi. Iya. Ya. Iya. Bukan lu bilang sama anak Menarik. lu, "Nak, nanti tanya pendeta aja di." Iya. Sering kali terjadi. Seringkali terjadi sih di kota-kota. Iya, besar ya. Iya. Iya. Jadi perlu diluruskan juga sih ya Kak, gitu bahwa membela iman itu tuh bukan yang Kristen benar, bukan gitu ya. iya. Tapi bahkan dalam daily life kita itu juga Banyak ada hal lah momen-momen ya, gitu. iya. Ada momen-momen yang dimana kita kita bisa berapologet betul gitu. mempertanggungjawabkan iman. Yes. Betul. Nah, ada hal kedua ya yang gue mau notice ya. Berapologetika itu juga menolong lu untuk melakukan penginjilan dengan lebih efektif. Oke. Lebih efektif. Karena sebagian orang melakukan penginjilan dengan teologi yang keliru. Contohnya Atau Kak. dengan pendekatan yang keliru. Hmm. Maksudnya teologi dan keliru atau pendekatan yang keliru itu ada, misalnya contohnya adalah cara memahami keselamatan itu sendiri. Ada orang yang melakukan penginjilan dengan mentalitas bahwa, oh, lu ini butuh diselamatkan. Kalau lu menolak Yesus, lu masuk neraka langsung. Waduh. Oh. Nah, itu buat gua itu pemahaman yang sempit, Iya. tidak Betul. tepat gitu. Lu mesti mampu punya sebuah pemahaman yang lebih utuh dan bagaimana memberitakan tentang Yesus tidak hanya melulu melalui cara yang demikian begitu. Nah, itu kesalahan sebagian orang Kristen pada akhirnya yaitu tadi ketika keliru memahami kekristenan dan keliru untuk dalam hal ini berapologetika, maka salah juga sudah. Iya, Tapi dampaknya apa Kak kalau misalnya penginjilan kita tuh nggak efektif gitu atau dengan cara-cara yang kayak tadi? Pada akhirnya kan Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Supaya ketika aku memberitakan tentang Injil, aku sendiri tidak ditolak. Itu Paulus bilang. Benar. Nah, Paulus tuh menggunakan ilustrasi, aku bukan seperti seorang petinju yang sembarangan meninju. Dan bukan juga seorang pelari yang sembarangan berlari. Tapi aku melatih diriku. Nah, melatih diriku tuh artinya, itu sedang berbicara tentang ketika kita memberitakan tentang Yesus, maka orang tuh akhirnya menemukan kebenarannya. Gitu. Orang menemukan bahwa, lu berbicara tepat pada pemikiran yang gue pikirkan, gue bisa mampu memahaminya dengan tepat. Bukankah puji Tuhan itu efektif? Iya, betul. Tapi ketika orang asal ngomong, oh, pokoknya Yesus Tuhan yang benar, pokoknya Yesus Tuhan yang benar. Iya. Lu apa buktinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar? Ya karena dia meneduhkan angin ribut. Waduh. Dia membangkitkan orang Haleluya. mati. Karena dia tidak punya, nah ini ya, karena dia tidak punya bapa, dia lahir dari perawan Maria. Lalu kemudian orang yang mendengar itu bilang, oh, Adam juga lahir nggak ada bapak, nggak ada mama. Bingung dah tuh gue jawabnya. Adam jadi Gitu. Tuhan dong. Bener. Terus lu bingung juga, iya juga ya. Gimana? Nah, Iya juga. Iya juga. iya kan? Iya, benar. Iya. Kan ya sih. Biar nggak ini ya. Jadi apalagi kayak gini ya cuman bikin kita sadar, kita tapi juga semakin berwawasan juga jadinya Iya, gitu. iya betul.